Halo, jumpa lagi dengan Bu Asima di part 2. Ya, langsung aja. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai ya. Jangan lupa absen di Moodle dan absen manual. Oke, pastinya masih semangat, ya kan? Pertemuan kedua, yang nilai kuis pertamanya jelek, supaya nanti rata-ratanya bagus, dipersiapkan dengan baik nih. Bagi yang sudah baik di kuis pertama, kalau baik lagi di kuis kedua, ada harapan nanti nilainya bagus, gitu ya. Terutama yang sudah 10 besar. Peringkat 1 sampai 10 itu pertahankan, nanti direbut sama yang peringkat 39. Mau diambil alih. Makanya berjuang ya. Boleh mengajarin temennya, tapi kalau lagi ujian ya berjuang sendiri-sendiri. Oke, kita mulai nih part 2. Seperti biasa, kita mulai dulu dari pendahuluan identitas Bu Asima. Harus selalu diulang biar hafal ya tuh. Oke, prosesnya masih sama, pakai model ya. Nih silabusnya di semester genap, vektor di R2, itu yang masih kita bahas ya. Nanti mungkin part 4 kali ya, atau 5 di R3. Oke, lanjut. Nih, yang mana nih di antara definisi, udah definisi dan notasi kan sudah, panjang vektor kan sudah di part 1 ya. Jangan dilupain nah, kalau kita udah paham di part 1 terus sebelum part 2 udah lupa, aduh kasihan amat, nggak ada yang sisa di otak kita ya. Ya, jadi yang kita bahas sekarang adalah operasi vektor, yaitu operasi apa nih? Kalau ada operasi berarti ada pengerjaan, ada proses, dan ada hasilnya. Ya dong, kalau operasi acak-acakan nggak ada hasilnya bukan operasi yang benar itu. Nah, yang ini yang di vektor adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan bisa 2 atau lebih, ya. Ya, tapi konsepnya sama. Jadi dengerin dulu penjumlahan 2 vektor. Nanti kalau udah paham, mau 3 kayak mau 4 dan seterusnya, kamu pasti bisa. Oke. Ini usus penjumlahan ini Ibu kasih satu part ya, satu pertemuan, supaya nanti kamu benar-benar paham. Nanti baru part 3 itu pengurangan vektor dan perkalian vektor dengan skalar ya. Ya, karena kemarin pas saya bahas, saya pikir-pikir pas penyusun pembelajaran ini, kalau penjumlahan dan pengurangan digabung terlalu panjang. Ya, jadi benar-benar paham dulu penjumlahan, nanti baru pertemuan ketiga pengurangan dan perkalian vektor dengan skalar ya. Iya, anak-anak. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, 2 buah vektor atau lebih dapat dijumlahkan. Misalkan vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Penjumlahannya dituliskan, dinotasikan dengan A tambah B. Vektor A tambah vektor B. Hasil penjumlahan vektor ini disebut resultan. Jadi kalau ditanya resultan vektor itu maksudnya apa? Ya hasil penjumlahan vektor. Gitu loh ya. Jadi kalau penjumlahannya 3 atau 4, ya setelah dijumlahkan 3 atau 4 vektor, terakhirnya itulah resultannya. Gitu ya. Secara geometri, 2 buah vektor atau lebih dapat dijumlahkan dengan metode-metode berikut. Pastinya dengan gambar ya, geometri. Ada metode segitiga, ada metode jajaran genjang, ada metode poligon, ada penjumlahan secara aljabar ya. Oke. Nah, yang pertama, menentukan jumlah 2 vektor dengan menggunakan aturan segitiga atau metode segitiga. Jumlah vektor A dengan vektor B kita beri namanya vektor C. Ya, jumlahnya resultannya. Jadi C sama dengan A tambah B. Maksud Ibu vektor A tambah vektor B ya. Iya.
itu dapat ditentukan dengan cara memindahkan vektor B tanpa mengubah besar dan arahnya ya. Tanpa mengubah besar dan arahnya. Jadi kalau misalnya ini vektor nih, ini bisa aja saya ubah geser ke kanan atau geser ke atas, asalkan besar tetap segini dan arahnya tetap. Misalnya ini digeser ke kanan, tapi tetap arahnya, atau digeser ke kiri, asal bisa jangan diubah gini. Jadi boleh digeser asalkan besar tanpa mengubah besar dan arahnya. Besar dan arahnya tetap. Kalau emang tadinya vektornya gini, digeser ke atas, boleh. Atau digeser ke bawah, boleh. Asal jangan dirubah gini. Paham ya? Oke, jadi dengerin kalimatnya. Menentukan vektor C atau jumlah vektor A dan B dapat ditentukan dengan cara memindahkan vektor B sehingga titik pangkal vektor B berimpit dengan titik ujung vektor A. Bisa diulang nggak? Dengan menggunakan aturan segitiga, maka menjumlah A, vektor A dan B, caranya adalah ditetapkan dulu vektor A, kemudian vektor B dipindahkan ke titik ujung. Vektor B dipindahkan tanpa mengubah besar dan arahnya ke titik ujung vektor A. Ya, ke titik ujung vektor A. Sehingga nanti dari titik pangkal vektor A ditarik garis ke ujung vektor B. Sehingga terbentuk segitiga. Kamu kalau kurang paham, boleh kamu ambil coret-coretanmu, terus praktekkan yang ibu ceritakan. Ulangi. Ada dua buah vektor. Vektor A ditambah vektor B. Jadi vektor B ini kan ada titik pangkal, ini ujung. Ini vektor A, ini titik pangkal, ini ujungnya. Jadi kalau misalnya A tambah B, nah pindahkan vektor A, pindahkan nih, bukan vektor A, pindahkan vektor B, titik pangkalnya ini berimpit dengan titik ujung vektor A. Dah? Tapi ini memindahkannya harus sama arahnya. Nah, ini kan sudah ketemu nih titik pangkal vektor B dengan titik ujung vektor A. Titik pangkal vektornya kan, vektor A kan tadi di bawah. Nah, ini tinggal ditarik nih ke atas nih, titik pangkalnya ini disambung ke segitiga ini tadi nih, ditarik. Jadi dari sini ditarik. Itulah resultannya. Ya, vektor B sudah berimpit, sudah ada di ujung vektor A. Maka resultan A tambah B adalah dari sini, titik pangkalnya, sampai ke ujung vektor B. Arahnya di sini. Jadi resultannya itu titik pangkalnya di A dan ujungnya di ujung vektor B. Paham? Oke. Lihatlah di gambar ini kalau kamu nggak bisa membayangin ibu tadi. Nih, lihat nih. Jadi ada vektor A, ada vektor B. Digeserlah vektor B ke atas, sampai titik pangkalnya bertemu di ujung vektor A. Maka resultannya adalah titik pangkal A dan ujungnya di B. Seperti itu anak-anak. Sekarang saya tanya, kalau menggunakan metode segitiga, kalau B ditambah A, sama enggak? Komutatif enggak? Jadi B, ini tadi B, ini B, ini A. Kalau B tambah A, berarti ini dong yang digeser ke ujung vektor B. Vektor A, titik pangkal vektor A, di ujung vektor B. Sudah? Maka resultan vektornya, titik pangkal mulai dari titik pangkal vektor B, dan ujungnya di ujung vektor A. Karena tadi B ditambah A. Kalau B ditambah A, ujung vektor resultan itu di ujung A, titik pangkalnya di titik pangkal B.
Sama nggak kira-kira hasilnya? Sama, nanti kamu praktekkan di rumah. Komutatif, jadi A tambah B sama dengan vektor B ditambah A. Itu dengan menggunakan aturan segitiga. Jadi karena terbentuk segitiga jadinya. Nah, nanti kamu gambarkan aja di kertasmu. Kalau tadi ini A tambah B, sekarang kamu buat B tambah A. Kalau B tambah A, B-nya tetap, A-nya digeser gitu ya. Gesernya kemana? Tanpa mengubah arah dan besarnya, hanya digeser. Nah, vektor A, titik pangkal A di ujung B, dan resultannya di ujung A. Pangkalnya di titik pangkal B. Sama hasilnya. Ya? Karena kan tadi ada penjelasan di part 1, dua buah vektor sama jika besar dan arahnya sama. Sama enggak? A tambah B dengan B tambah A. Dengan menggunakan metode segitiga. Ya praktekin. Nah, selain metode segitiga, tadi ada yang kedua dengan menggunakan metode jajaran genjang. Metode jajaran genjang ini adalah cara lain untuk menentukan jumlah dua vektor A dengan vektor B. Dengan cara, dengerin, bedanya dengan aturan segitiga, dengan cara, jadi menjumlahkan A dan B dengan cara memindahkan vektor B, tetapi titik pangkal vektor B berimpit dengan titik pangkal vektor A. Ya. Ingat cara memindahkannya tanpa mengubah besar dan arahnya. Itu sangat penting diingat. Ulangi ya, saya ulangi. Kalau menggunakan metode segitiga, A tambah B, B di ujung, B digeser ke ujung vektor A. Sehingga terbentuk segitiga. Kalau ini enggak, dengan metode jajaran genjang, vektor B, A tambah B, berarti B digeser sehingga berimpit titik pangkalnya. Sehingga bertemu titik pangkalnya. Tadinya hanya di sini nih, digeser. Menggesernya harus arahnya sama. Sampai bertemu titik pangkalnya. Jadi, kalau titik pangkal kedua vektor itu sudah bertemu, nah kita buatkan di sini. Ini sejajar dengan vektor B di sini ya. Terus di sini sejajar dengan vektor A. Nih sama panjang dan besarnya, besar dan arahnya sama dengan ini. Yang ini sama besarnya dengan vektor B. Sehingga terbentuklah sebuah jajaran genjang. Ulangi. Vektor A dan B sudah berimpit titik pangkalnya. Kemudian buatkan di sini vektor yang sama dengan vektor A. Di sini nih, di ujung vektor B. Kan sama ini kalau besar dan arahnya sama. Dengan cara yang sama, buat lagi vektor B sama dengan ini ya. Jadi sama dengan vektor B. Sehingga kan ini sebuah jajaran genjang. Tuh, ya kan? Oke, maka diagonal utamanya itulah resultannya. Ulang secara singkat. Setelah berimpit titik pangkalnya, dibuatkan vektor A di sini, dibuatkan vektor B di sini, sehingga terbentuk sebuah jajaran genjang. Kalau jajaran genjang kan ada dua diagonalnya, ada satu gini, ada satu diagonal utama yang panjang, ya. Maka resultan A tambah B adalah setelah dibuat jajaran genjangnya adalah titik pangkalnya di titik pangkal A dan B berimpit dong tiga-tiganya ya. Jadi vektor A dengan vektor B dengan resultannya ini sama-sama di titik sini nih. Tapi ujungnya tadi di ujung ini nih, jajaran genjang. Oke, kita lihat gambar yang di atas tadi, yaitu gambar 45B. Jadi vektor B-nya digeser sehingga bertemu titik pangkalnya, dibuatkan vektor yang sama dengan B, dibuatkan vektor yang sama dengan A sehingga ada diagonal utamanya. Itulah resultan A tambah B. Atau misalnya kalau hasilnya C, ya itulah hasilnya. C adalah sama ya. Sama, lihat nih gambarnya nih. Dengan metode segitiga dan dengan jajaran genjang, bahwa vektor C sama. Sama. Ya.
latihan yang banyak. Kalau kurang jelas penjelasan ibu, dibuka bukunya, dicari di mbah Google, cari sumber belajar lain gitu. Jangan pasrah, jangan mengeluh ke media, aduh makin gak ngerti. Jangan, usahakanlah gitu ya. Oke, nah barangkali kemudian timbul pertanyaan nih anak-anak, bagaimana cara menjumlahkan 3 buah vektor atau lebih? Kalau tadi kan di slide sebelumnya menjumlahkan 2 vektor dengan aturan segitiga atau menjumlahkan 2 vektor dengan metode jajar genjang. Nah kalau 3 atau lebih gimana Bu? Sama. Jadi jumlahkan dulu 2, resultannya itu jumlahkan lagi dengan vektor C. Jadi masing-masing harus 2-2. Oke, misalnya hendak menjumlah 3 vektor A dengan vektor B, kemudian hasilnya, setelah ketemu hasilnya, terserah kamu menggunakan aturan segitiga boleh. Yang pasti kan A tambah B ada dulu hasilnya. Nah, hasilnya itu misalkan C. Nah, kalau ada lagi tambah vektornya lagi, atau karena ini A tambah B tambah C, jadi kita misalkan resultannya itu A tambah B, kita misalkan P lah misalnya. Nah, P tambahkan lagi dengan C. Menggunakan segitiga boleh, menggunakan jajar genjang boleh. Ada kan resultannya? Nah, demikian seterusnya. Kalau masih ada vektor tambahannya D, E, F, ya masing-masing dulu. Jadi harus tahap demi tahap. 2 dulu jumlahkan, ada resultannya. Tambahkan lagi dengan vektor berikutnya, ada resultannya. Tambahkan lagi, ada resultannya. Maka yang mana hasilnya? Kalau menggunakan metode segitiga tadi kan, dari ujung yang terakhir kan, hasilnya? Ayo, tetap dari titik pangkal vektor pertama. Jadi resultan itu selalu kembali ke titik pangkal vektor pertama dan nanti ujungnya di ujung vektor terakhir kalau menggunakan segitiga. Ya, nanti kalau menggunakan jajar genjang, ya pelajari konsepnya tadi. Jumlahkan dulu 2, ada diagonalnya, diagonal jajar genjang. Ambil lagi vektor ketiga, buatkan jajar genjangnya, ada lagi diagonalnya. Selalu kan diagonalnya dari titik pangkal vektor A dan B. Ya kan? Seperti itu anak-anak. Ya, coba amati nih, ibu bantulah nih dengan gambar yang ada di contoh 4. Ini ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D. Nah, ditanya yang mana hasilnya, hasil penjumlahannya atau resultan dari 4 buah vektor ini. Coba lihat di situ. Dengan metode apa nih? Ya, jadi A tambah B, diagonalnya ditarik, gitu ya. Dapat resultannya, tambah lagi C, dia bikin lagi perseginya, jajaran genjangnya. Ulangi ya, A tambah B, dibuatkan jajaran genjangnya, ada diagonalnya kan? Oke, itu resultannya. Nah, itu ditambah lagi dengan C, berarti resultan pertama tadi dibuatkan jajaran genjang dengan vektor C. Ada diagonalnya. Nah, diagonalnya itu buat lagi jajaran genjang, sehingga jajaran genjang terakhir ada diagonalnya. Nah, titik pangkalnya tetap di awal, ujungnya itu adalah di ujung jajaran genjang tadi terakhir. Nah, itu namanya poligon. Poli itu banyak ya. Ya, seperti itu anak-anak. Paham ya? Dibaca-baca ulang. Nanti videonya diulang-ulang aja. Oke. Contoh. Oh ya, satu lagi sebelum contoh. Penjumlahan vektor secara aljabar. Ya, secara aljabar itu maksudnya tanpa gambar, hanya menggunakan angka-angka yang ada. Ya, penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen-komponen yang seletak. Seperti menjumlahkan matriks kolom. Perhatikan rumusan berikut. Jika vektor A, dia tuliskan A1, A2 dalam bentuk kolom. Dan vektor B, B1, B2, pakai B1, B2 untuk indeksnya supaya beda. Maka A tambah B adalah tinggal tambahkan komponennya. A1 tambah B1, di bawahnya A2 tambah B2. Gampangnya ternyata ya dengan hitungannya. Kalau udah disajikan dalam bentuk vektor posisi. Ya kan? Ya, okay. Jika A sama dengan A1, A2, boleh ditulis dalam bentuk kolom, boleh kan dalam bentuk baris tadi kan? Dan B adalah B1, B2, maka A tambah B ditulis juga dalam bentuk baris.
komponennya A1 dengan B1 tambahin, koma A2 tambah B2 tambahin, ditulis dalam bentuk baris horizontal gitu ya. Sama, disajikan dalam bentuk itu boleh, disajikan dalam bentuk kolom boleh. Oke, kita lanjutin slide 14. Oh, sebelumnya 13 dulu, ada contoh. Diketahui vektor A sudah disajikan dalam bentuk komponennya ya. 4, 6. Yang ini 1, 3. Oke, kalau udah ditulis seperti ini berarti ini sudah vektor posisi juga ya. Ya, vektor posisi itu artinya sudah selalu dihubungkan dengan titik asal 0,0. Ya dong, kalau 4,6 itu kan berarti 4 ke kanan dari 0, 6 ke atas dari 0 juga gitu ya. Iya, maka A tambah B berapa? Ya tinggal jumlahkan komponen-komponennya. Jadi A1 tambah B1 berarti 4 tambah 1, A2-nya 6, B2-nya 3, 6 tambah 3, jawabannya 59. Jangan dijumlahkan jadi 14 ya. Kan beda. Itu dalam bentuk kolom ya. Nanti kamu sajikan dalam bentuk baris ya, tulis 5, di sampingnya 9 gitu ya. Contoh 2. Ini masih koordinat nih anak-anak. Jadi belum vektor posisinya. Masih ditulis huruf besar itu koordinat ya. Ya, koordinat titik A 1,2, koordinat titik B minus 4,5. C 11,4. Ditanya vektor AB ditambah BC. Ya. Sebenarnya nanti kalau secara geometri udah lancar ini AB ditambah BC kan nanti vektornya AC. Ulangi, AB ditambah BC sama dengan AC gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah menggunakan konsep itu dulu. Nah, ingatkan di sebelumnya tadi kalau AB, ayo ingat nggak? Berarti XB dikurang XA gitu kan? Nih, XB-nya min 4 dikurangi XA 1. Ya kan? Iya, X2 kurang X1, Y2 kurang Y1 nih. Y2-nya 5, Y1-nya 2. Atau YB-nya 5, YA-nya 2. Kurangi 5 kurang 2. Taruh di bawah. Min 4 kurang 1, 5 kurang 2. Nanti min 5, 3. Tambah BC. Kalau BC berarti XC dikurang XB. XC-nya 11. 11 dikurangi min 4. Kan XB-nya min 4. Jadi kurang min jadi tambah 4. YC-nya min 4 dikurang YB dikurangi 5. Kalian tetap kurang. Hasilnya 15 min 9. Tadi di sini min 5 tambah 15 10. Yang ini tadi 5 kurang 2 3, 3 kurang 9 min 6. Maka hasil AB ditambah BC 10 min 6. Ada cara lain tadi kan? Tangkap nggak? Kalau AB ditambah BC boleh nggak langsung AC? Nanti kamu hitung XC dikurang XA sama nggak? 11 dikurangi 1 10. Betul. Lagi tadi kalau XC dikurangi YC dikurangi YA berarti min 4 dikurangi 2 min 6 sama. Nah, nanti lama-lama makin gampang ya. Seperti itu anak-anak. Oke, nih penutup nih sifat-sifatnya, sifat-sifat penjumlahan. Jadi sebenarnya kalau kita mengambil sifat-sifat ini harus sudah banyak dulu latihan soal, sudah banyak mengerjakan latihan soal, nanti baru kita ambil kesimpulannya. Oh iya, kesimpulan pertama, ternyata A tambah B sama juga dengan B ditambah A. B ditambah A itu namanya berarti apa? Sifat komutatif penjumlahan vektor. Ya, di aljabar biasa juga kan 2 tambah 3 sama nggak dengan 3 tambah 2? Ya, karena berlaku sifat komutatif untuk aljabar. Nah, kalau asosiatif apa? Apa artinya? Yuk, sifat asosiatif. Pengelompokan. A ditambah B, dihitung dulu hasilnya, kelompokkan. Resultannya itu ditambahkan dengan C, sama nggak sih dengan cari dulu B tambah C, ada resultannya. Nah, baru tambahkan ke A. Sama nggak sih? Sama. Berlaku sifat asosiatif. Saya tanya, kalau pengurangan 2 dikurang 3 sama nggak dengan 3 dikurang 2? Nggak sama ya?
Emang enggak, 2 dikurang 3 min 1, 3 dikurang 2, 1. Memang tidak berlaku sifat komutatif untuk pengurangan. Di vektor juga sama, tidak berlaku sifat komutatif. Jadi ini hanya berlaku untuk penjumlahan. Tapi sifat asosiatif sama ya ini ya, untuk perkalian juga sama nih, A kali B kali C sama enggak dengan A kali B kali C, sama. Yang ketiga, elemen identitas. Kenapa disebut identitas? Identitas. Vektor A ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor A, yaitu sama dengan vektor A. Jadi vektor A sudah dioperasikan dengan identitas, hasilnya tidak berubah, makanya disebut elemen atau unsur identitas. Kalau penjumlahan biasa, misalnya gini, 3 tambah berapa? Supaya kalau ditambahkan tetap 3. Berapa yo? 3 tambah 0. 3 tambah 0 sama dengan 0 tambah 3. Sama dengan 3 juga. Jadi nilai aslinya itu berubah walaupun sudah dioperasikan. Makanya 0 disebut unsur identitas untuk penjumlahan, untuk aljabar biasa. Kalau di sini karena kita bicara vektor, ya vektor 0. Jadi 0 ditulis vektor di atasnya. Karena kalau dijumlahkan pun ke vektor lain, ya kan? Tetap vektor itu sendiri gitu loh. Itu namanya unsur identitas. Kalau untuk perkalian berapa? 2 kali 0 gitu ya, 2 tambah 0 yang 0 tambah 2 sama dengan 2. Kalau perkalian 2 dikali berapa supaya tetap 2? Kali berapa yuk? Kali 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2, ya tetap 2. Jadi walaupun sudah dioperasikan dengan perkalian, tetap dirinya sendiri. Itu makanya disebut 1 adalah unsur identitas terhadap perkalian. Itu kalau di aljabar ya. Catat nanti di rangkuman kamu tulis yang kayak gitu, kan nggak ada di sini. Ya, itu tambahan-tambahan. Nanti ibu lihat tuh hasilnya siapa yang merangkumnya bener. Kalau dia dengerin dari awal ada tambahan-tambahan ditulis di rangkumannya, itu baru ada nilai plusnya ya untuk tugasnya. Kalau nggak ya sekedar tuntas-tuntas lah, gotong royong semua ya. Yang keempat, inverse penjumlahan. Inverse itu maksudnya setelah dijumlah dengan berapa supaya hasilnya 0. Jadi vektor A ditambah min A. Min A itu tadi ada kan penjelasan di awal. Kalau A arahnya ke atas, panjangnya ini sama dengan ini, tapi arahnya berbeda, ini atas, yang ini ke bawah, ini berarti berlawanan. A sama dengan min A, gitu ya. Nah, kalau A ditambah min A berarti 0. Makanya disebut berlaku inverse untuk penjumlahan ini adalah A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan, jadi artinya dijumlah dengan inverse-nya hasilnya harus 0, makanya disebut inverse penjumlahan ya. Paham kan? Kalau tanya inverse dari A berarti min A, inverse dari B ya min B gitu ya. Kenapa disebut itu inverse-nya? Karena setelah dijumlah menghasilkan vektor 0 gitu ya alasannya. Oke, sekian dan terima kasih anak-anak. Nanti dikerjakan rangkumannya, dikerjakan kuisnya. Ini ada PR. Kalaupun misalnya ini PR, ya kalau misalnya masih ada waktu, kamu kerjakan, langsung kirim ke Moodle. Kamu tinggal WA ke ibu. Ibu, saya sudah kerjakan PR yang ini, gitu ya. Ya, seperti itu anak-anak. Gimana? Paham pembelajaran hari ini? Topik ini, mudah-mudahan paham ya. Materi selanjutnya nanti kita pengurangan vektor dan perkalian skalar dengan vektor. Siapa tahu kamu baca duluan ya. Jadi ibu kasih tahu materi untuk pertemuan ketiga, part 3. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan. Boleh tanya ke teman atau tanya ke ibu langsung. Ya. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kata-kata yang salah. Atau yang kurang pas, silakan ditanyakan. Kalau kurang pas ya temukan kesalahan. Kalau ada kesalahan ibu di situ ya mungkin ada salahnya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap sehat, semangat dan sehat ya. Sampai jumpa lagi di part 3. Dadah.